Apa kabar Pak? Baik, Assalamualaikum Pak. Haleluya, Waalaikumsalam. Ya, Bapak ini luar biasa sekalipun usia sudah tidak muda, tapi semangatnya di dalam memberitakan Injil tidak usah ditanya. Bahkan Amin. banyak ustadz yang bertobat, terima Tuhan Yesus lewat pelayanan daripada Bapak ini. Nah, bagaimana pemahamannya? Bagaimana Roh Kudus memurapi beliau? Ya, kita akan dengarkan kesaksiannya. Tentu dimulai dari latar belakang dulu. Oke, Pak Ismail, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Monggo, Pak, silakan. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih terima kepada Pak kasih. Yusuf dan semua tim dan kepada para sahabat, teman yang cinta kepada acara ini dan kepada semua tentunya pendengar yang kami hormati dan kami kasihi. Latar belakang saya dibesarkan dari satu keluarga di mana kakek saya dulu adalah seorang jagoan di daerah Bekasi, Babelan, sampai Pasir Kunci. Dia seorang jawara yang luar biasa. Dan ayah saya besar tumbuh pada waktu zaman penjajahan. Dan sayangnya mereka tidak berpendidikan. Dan ibu saya juga dari desa tidak berpendidikan. Saya tumbuh besar di keluarga yang miskin wawasan, miskin ilmu keagamaan, dan lain sebagainya. Dan keluarga orang tua saya kurang lebih 10 anak, dan saya anak keempat. Kami kebetulan tumbuh di Jakarta, berjuang, dan saya juga bergaul dengan teman-teman sekampung di daerah Jakarta. Dan tapi di hati saya mencari kebenaran yang sesungguhnya. Dan waktu itu, walaupun kehidupan saya sederhana, tapi saya punya rindu untuk mencari kebenaran. Saya berharap ada satu kebenaran yang bisa membimbing hidup saya ke depan dan membawa saya kepada sesuatu kehidupan yang luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, dalam pencarian kebenaran yang saya lakukan, ya, pada waktu itu saya usia remaja, pemuda, saya bertumbuh dalam kondisi kerohanian yang sangat minim, ilmu wawasan, dan saya mulai mempelajari banyak agama. Bahkan di tengah-tengah pembelajaran agama saya juga dibimbing, ya, masuk satu perguruan di Keramat Kuitang dengan perguruan Kancing 7 Bintang 12, itu Babe Nafi yang menjadi guru dan mentor saya. Dan Bapak Ibu, tapi dalam hati saya merasa kosong. Ya. Seringkali saya diadu ilmu, tapi saya tidak dapatkan apa-apa. Nah, pada satu saat ketika saya mulai mempelajari agama, saya menemukan agama yang menyembah, yaitu agama, saya melihat dari berbagai agama-agama Hindu, saya belajar, tapi saya melihat tidak terlalu cocok dan tidak pas dengan saya. Karena saya bingung bagaimana saya dapat menemukan Tuhan yang mendampingi saya di tengah begitu banyak dewa yang saya terima pengajaran itu. Dan saya mulai mencari yang lain. Saya mencari dari agama lain, baik Konghucu, Buddha, dan saya temukan juga tidak saya dapatkan apa-apa. Dan dalam pencarian kebenaran saya mengerucut kepada agama yang terakhir, yang memang saya ketahui sebagai agama terakhir, yang dimana saya diberitahu seperti itu. Nah, di dalam pelajaran, pendalaman yang saya buat, yang saya lakukan, ya, saya menemukan sesuatu yang
mengerucut kepada 3 agama, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Mengapa 3 agama ini yang menjadi titik tolak perhatian saya? Karena 3 agama ini menganut pada satu nama, yaitu Ibrahim. Ya, di mana Ibrahim menerima perintah sebagai agama yang lurus, agama yang hanif. Ya. Nah, saya mengerucut pada 3 agama ini. Namun pada saat itu zaman belum ada internet di tengah saya pemuda. Saya kesulitan mencari narasumber. Dan pada akhirnya saya melihat kepada 2, yaitu Nasrani dan Islam. Nah, di dalam saya mempelajari mendalam berbagai hal, hanya perlu saya akui, saya tidak terlalu pandai dalam bahasa Arab. Tapi saya percaya kebenaran itu tidak terbatas dengan bahasa. Karena kalau kebenaran itu dibatasi oleh bahasa, tentu kita tidak semua bisa menemukan kebenaran. Dan saya melihat Tuhan, Allah yang maha besar, Dia adalah Allah yang mengasihi. Nah, di dalam pencarian, saya menemukan satu hal yang menarik di dalam mencari kebenaran. Yaitu ketika saya mempelajari tentang Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim itu menerima janji dari Allah, dia menerima satu tanda. Yaitu di mana tanda itu adalah tanda sunat. Ini satu perkara kebenaran yang saya temui. Sehingga saat itu mulai anaknya pun disunat. Dia Ibrahim memiliki 2 anak, yaitu Ismail dan Ishak. Ya. Bahkan dalam konon cerita yang saya baca, Ismail disunat dan juga Ishak disunat. Dan sejak saat itu seluruh keturunan Nabi Ibrahim harus disunat. Bahkan di dalam perjalanan saya mencari kebenaran ini, saya boleh melihat dari 25 nabi, 24 khususnya. Ya. Semua nabi berasal dari bangsa Israel. Dan tiap-tiap nabi ini mengalami zamannya dengan luar biasa, sampai Nabi Isa pun disunat umur 8 hari. Nah, ketika saya menemukan kebenaran ini, saya amat tertarik. Ya. Ini kebenaran pertama yang saya temukan. Saya melihat dan mempelajari bagaimana riwayat kisah Muhammad menjadi seorang nabi. Muhammad dilahirkan pada tahun 521 Masehi, di mana saat ibunya mengandung, ayahnya meninggal. Dan ketika ayah meninggal, dia lahir dan diasuh oleh pamannya, dan kemudian diasingkan juga 2 tahun. Dan itu menurut tradisi bangsa Quraisy. Pada umur 6 tahun, ibunya meninggal. Dan kemudian mulailah dia tumbuh dalam keremajaannya. Nah, di dalam keremajaannya saya membaca dan mengikuti bagaimana Muhammad bertumbuh. Pada saat umur 25, dia menikah dengan Siti Khadijah. Dan saat saya membaca terus, umur 40 baru Nabi Muhammad ini menerima pewahyuan di Gua Hiro. Namun
Dalam pengamatan saya tidak melihat Nabi Muhammad mengalami sunat. Dan ini cukup menggoncangkan saya. Dan ketika saya selidiki lebih dalam, ya, beliau ternyata tidak pernah disunat. Atau tidak ada pernah berita disunat. Walaupun ada beberapa teman yang berkata dia disunat sejak lahir. Namun saya meragukan berita ini. Mengapa? Sebab kalau berita ini betul, tentu itu akan tertulis. Pamannya yang menjadi saksi juga bukan akan mengatakan. Karena itu kesaksian yang luar biasa. Tapi ternyata tidak ada hal ini. Bahkan sampai kepada anak-anak beliau yang lahir dari Siti Khadijah pun tidak pernah terdengar tentang hal sunat. Jadi dengan kata lain, saya bisa melihat bahwa kalau Muhammad ini menjadi penutup pewaris Nabi dari Ibrahim, pertanyaan saya mengapa sunat yang diberlakukan di dalam hukum Israel, hukum bangsa Yahudi, bahkan sampai hari ini, tidak pernah berubah. Tidak dilakukan oleh Muhammad. Berbeda dengan Nabi yang ke-24, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Yang pada saat itu saya mempelajari seperti itu. Pertanyaan inilah yang menggolak saya. Yang membuat saya melihat bahwa ada satu hal, yaitu Alkitab, menjadi sorotan saya. Nah, di dalam kebenaran inilah saya menemukan bahwa ternyata di dalam Quran sendiri dijelaskan bagaimana Isa adalah orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Bahkan Isa ini memiliki kedudukan yang begitu istimewa, yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Bahkan Muhammad juga menegaskan bahwa nanti akhir zaman Isa itu akan datang sebagai hakim yang adil. Dari gambaran ini, dari latar belakang inilah, semakin memperkuat saya bahwa Isa Al-Masih adalah pilihan saya di dalam menuntun hidup saya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, saya tidak tahu perjalanan hidup saudara, tetapi ini perjalanan saya. Dalam pencarian kebenaran, saya menemukan hal yang luar biasa. Dan tanpa sadar, saya melihat ada satu hal yang keliru dalam cerita tentang Muhammad. Yang tidak diungkapkan ketika saya bertanya pada banyak orang. Hanya mereka memberikan keterangan yang seadanya, yang tidak sesuai. Dan itu sangat menyedihkan saya. Nah, saudara-saudara, tantangan lain yang saya dapatkan ketika saya mempelajari hal ini. Saya menemukan begitu banyak pertentangan. Kenapa saya katakan ini? Karena Quran sendiri yang menantang ini. Quran sendiri yang mengatakan di dalam An-Nisa 82. Tidakkah engkau memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalam. Nah, itulah yang mendorong juga saya untuk mempelajari hal ini. Dari tantangan inilah saya melihat ternyata begitu banyak hal-hal yang tidak diungkapkan oleh banyak para ustadz atau banyak para guru agama, khususnya dalam Islam, di dalam mengupas hal ini.
Tapi saya bersyukur kalau saya boleh mengalami tuntunan yang berbeda. Dari latar belakang inilah membuat saya belajar lebih banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ya, saya boleh melihat bagaimana agama Ibrahim yang lurus itu justru itu dipegang oleh Isa Al-Masih. Dialah pewaris Nabi yang sebenarnya. Dan ini yang mendorong saya membaca Alkitab. Dan saya menemukan transisi bagaimana saya mulai digoyang. Tapi ternyata Allah menuntun saya kepada satu kebenaran yang sejati. Dan saya boleh melihat justru lewat Quran saya diperkuat bahwa Isa adalah kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan di dalam Al-Jukrub disebut ayat 61. Ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Dan lewat Isa lah kita mengetahui soal hari-hari kiamat. Maka yakinlah saya bahwa Isa adalah orang yang sungguh diutus oleh Allah. Terlebih di dalam Quran sendiri disaksikan. Diperkuat di dalam Quran. Ketika saya baca Alkitab. Bahwa Isa lahir berdasarkan Roh Kudus. Lewat Maryam. Dalam Alkitab disebut Maria. Benar. Quran sendiri menyebut bahwa aku memperkuat dia dengan Roh Kudus. Dulu saya diajar Roh Kudus itu Jibril. Tapi ternyata bukan. Jibril is Jibril. Roh Kudus, ya Roh Kudus. Nah, seringkali kita menemukan ketidakcocokan. Mungkin kata-katanya bisa kita katakan. Mungkin gurunya yang mengajar juga tidak tahu. Dan kita harus cari tahu sendiri. Jadi saya mau mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara. Apapun agama. Mari belajar dengan sungguh-sungguh, terutama mereka yang mempelajari Quran. Mari selidiki Al-Quran kita. Al-Quranmu dengan akal sehat. Dengan sungguh-sungguh. Saya percaya saudara akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Karena Al-Quran sendiri menyaksikan betapa Isa itu luar biasa. Dari segi penciptaan, kita melihat. Isa itu tumbuh dengan mujizat yang luar biasa. Ketika masih bayi, dia bisa bicara. Dalam Quran, di dalam surat Maryam sudah disebutkan. Dia bisa bicara sejak bayi. Dia bisa membuat burung dari tanah dan menghidupkan. Itu mujizat yang luar biasa. Tapi ketika saya baca posisi Muhammad hanya berkata, aku tidak tahu iman. Aku tidak mengerti iman. Sebelumnya aku tidak tahu. Bahkan Quran menjelaskan, Allah menegur dia. Kalau kau masih ragu-ragu ya Muhammad, bertanyalah kepada ahli kitab sebelumnya. Saya cukup syok membaca itu. Oh, ternyata Alkitab yang ada pada zaman Nabi Muhammad itu, ya, ternyata masih sah, masih asli. Ternyata apa yang disampaikan selama ini bahwa kitab orang Kristen itu palsu, itu tidak benar. Karena pada masa Muhammad hidup, bahkan sampai meninggal, beliau selalu menekankan, bacalah kitabmu, hukumlah dengan kitabmu. Orang Yahudi disuruh
dengan Tauratnya, orang Nasrani dengan Injil. Artinya, kitab yang ada saat itu masih asli. Tidak pernah mengalami perubahan. Inilah memperkuat saya untuk masuk lebih membandingkan antara Quran dan Alkitab. Dan dalam perjalanan saya, perjalanan pencarian kebenaran ini, ya, saya melihat dan menyaksikan, ya, bahwa ternyata Isa Al-Masih betul-betul ditaruh posisi sebagai yang terpenting. Sehingga saya mengabaikan berita-berita yang lain. Dan saya memegang hal ini. Jadi saya ingin mengajak kepada pemirsa yang setia pada acara ini. Mari, kalau engkau mencari kebenaran yang sesungguhnya, engkau akan menemukan itu. Jangan biarkan hatimu salah. Saya juga tidak mengalami bimbingan. Namun ketika hati kita murni, jujur, mau mencari kebenaran. Ternyata Allah itu tidak buta. Dia mampu memimpin orang pada kebenaran. Jadi lewat pengalaman saya mau mengajak Bapak Ibu, ya, untuk sungguh-sungguh fokus mencari kebenaran ini. Saya menemukan itu. Ya. Bahkan di dalam Quran ditegaskan, ya, bagaimana Nabi Isa itu melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Bahkan pengikut Nabi Isa dijelaskan itu adalah orang yang akan dimuliakan sampai akhir zaman. Ini satu berita yang menggembirakan. Dan saya berharap teman-teman, sahabat saya, sebangsa dan setanah air, bahkan yang di luar negeri, kejar kebenaran yang sungguh-sungguh. Maka engkau akan menemukan kebenaran itu. Di dalam Alkitab dijelaskan siapa kebenaran itu. Kebenaran itulah Isa Al-Masih sendiri. Dialah firman yang menjadi daging. Dia yang mampu menuntun kita kepada keselamatan. Sehingga dengan bangga saya menerima Isa sebagai Tuhan saya. Nah Bapak Ibu, ketika saya berjalan ini, bukan berarti saya gampang. Saya juga mendapat tantangan dari para sahabat saya yang lama. Tantangan saya begitu berat. Memang saya tidak sampai dianiaya secara fisik. Tetapi saya mengalami aniaya secara batin. Kenapa? Kenapa di dalam Alkitab yang saya pelajari setelah saya terima? Ternyata Alkitab mengajarkan bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan iman saya dengan sopan, dengan lemah lembut dan penuh hormat. Dan hati saya penuh kasih. Ketika saya menghadapi cemooh orang, saya menghadapi kesinisan, bahkan hal lain, saya harus rela bersabar. Saya harus rela memiliki hati yang penuh pengampunan. Dan itu penganiayaan batin yang luar biasa. Kenapa? Sebab saya dulu orangnya juga berangasan. Seperti saya katakan, saya menganut masuk dalam satu perguruan, dilatih melawan orang, dan 1 dan 2, paling sedikit ban hitam, biasa untuk mengadu fisik. Karena waktu itu dalam kegelapan. Tapi dalam perjalanan, ketika saya menemukan kebenaran lewat Isa Al-Masih,
Perintahnya Isa Al-Masih jelas. Hendaklah kamu mengasihi musuhmu. Dan rela bahkan kalau pipimu ditampar sebelah kiri, berikan yang sebelah kanan. Waduh, ini sesuatu ajaran yang luar biasa. Yang sangat beda terbalik. Ya. Oleh sebab itu ketika saya melihat bagaimana ajaran-ajaran agama yang disalahartikan, bahkan digunakan untuk hal-hal yang salah, membuat orang rela mati bunuh diri, bahkan membawa anak istri untuk mati demi sesuatu kebenaran yang tidak jelas. Saya ingin mengajak pada Bapak Ibu, mari pelajari kebenaran yang jelas, dan kebenaran itu ada di dalam Alkitab. Dan Alkitab yang ada itu tidak pernah dipalsukan, tidak pernah disalahartikan. Bahwa komentar Quran terhadap para rabi, pendeta dan Nasrani yang ada pada zaman Quran, Al-Quran sendiri mencatat itu. Bahwa dikatakan, katakanlah yang sebenarnya. Jangan engkau sembunyikan kebenaran yang ada. Engkau menukar kebenaran dengan harga. Apa yang terjadi? Nah, kita harus tahu sejarah di sini. Saya dipaksa untuk belajar sejarah historis. Bahwa ternyata saya menemukan yang diprotes oleh Quran. Itu adalah pengajaran-pengajaran gereja saat itu. Karena saat itu tidak ada Alkitab. Yang pegang Alkitab itu hanya para imam, uskup. Tetapi uskup mengajar kepada umat hanya ajaran manusia, bukan ajaran kebenaran menurut Alkitab. Justru itulah yang ditentang oleh Quran. Muhammad menentang itu. Engkau tidak mengatakan yang sejujurnya, engkau tidak mengatakan yang sebenarnya. Maka kalau engkau tahu apa yang kukatakan, firman yang kukatakan, kata Muhammad saat itu, engkau akan mengenal bahwa itu berasal dari Injil. Kan begitu kira-kira. Itulah protes Muhammad kepada orang Nasrani dan orang Yahudi. Nah, orang Yahudi dan Nasrani memang saat itu bertengkar. Sejak Bait Allah dihancurkan, orang Yahudi dicerai-beraikan, kekristenan Nasrani bertumbuh dengan kerajaan Romawinya. Karena kerajaan Romawi akhirnya masuk Nasrani. Sehingga kerajaan-kerajaan Habsyi, kerajaan Ethiopia, Yaman, Najran itu adalah kerajaan-kerajaan Kristen. Dan mereka membenci Yahudi. Yahudi hanya tinggal di Khaybar dan di beberapa tempat pada waktu zaman Muhammad di Timur Tengah. Inilah yang diprotes oleh Muhammad. Perebutan, pertentangan antara Yahudi dan Kristen. Yahudi menolak akan Isa. Oleh sebab itu jelas di dalam Al-Quran. Nah, ketika kita mampu melihat kebenaran ini, saudara akan melihat di mana kebenaran yang Allah taruh. Dan saya mau memberitahu kepada Bapak Ibu pemirsa yang ada di sini. Sebenarnya Al-Quran merujuk kepada Alkitab. Kebenaran lain yang saya dapat, yaitu ketika Muhammad menerima pewahyuan pertama. Saya menganalogikan begini. Ya.
Bapak Ibu Saudara sekarang, yang mungkin pemirsa pendengar hari ini, mungkin ada yang beragama Hindu, mungkin ada yang beragama Buddha, mungkin ada yang beragama Islam atau beragama Kristen. Kalau saudara di tempat saudara masing-masing, saudara mengalami tekanan, depresi yang luar biasa. Misalnya kalau saudara seorang Islam, kira-kira saudara mencari kekuatan pertolongan untuk jiwa saudara yang tertekan. Kalau saudara seorang Islam, saudara pergi ke ustadz, atau saudara pergi ke pendeta, atau ke biksu. Saya percaya saudara akan pergi ke ustadz. Kenapa? Sebab itu seiman dengan saudara. Itu sepemahaman dengan saudara. Tidak mungkin saudara cari yang lain. Begitu pula sebaliknya si Kristen. Ketika dia mengalami tekanan, dia tentu cari pendeta atau pastor. Dia tidak mungkin lari ke ustadz. Nah, kita melihat Nabi Muhammad ini, ketika Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro, dia begitu ketakutan. Bahkan dia memperkirakan dia bertemu dengan sesuatu makhluk yang menyeramkan. Sehingga pulang dengan gemetaran, dan Siti Khadijah bertanya. Dia bertanya, "Ya Abul Qasim, kenapa kau? Mengapa kau terjadi begini?" Ya. Saudara perlu tahu, Siti Khadijah memanggil Muhammad itu dengan nama Abul Qasim. Apa yang terjadi? Oh, selimuti aku, selimuti aku. Akhirnya begitu takut. Dan Siti Khadijah berkata, "Sudah, jangan engkau takut. Mari kita pergi ke paman kita. Yaitu pergi ke Waraka bin Nawfal." Siapakah Waraka bin Nawfal? Dia adalah seorang pendeta. Seorang yang mengerti Injil. Bahkan menerjemahkan Injil dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Sehingga dapat saya simpulkan. Oh, ini tentu bagaimana dia terima penguatan. Tentu dia datang kepada orang yang seiman. Bukan kepada orang lain. Nah, ini memperkuat saya dan meyakini bahwa hanya Isa Al-Masih yang dapat memberikan pertolongan dan memberikan jalan untuk kita menuju kepada surga. Bukan yang lain. Sehingga bulatlah hati saya meyakini bahwa Tuhan yang benar itu hanya Isa Al-Masih yang dapat saya sebut, yang disebut Yesus Kristus. Nah, inilah yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia pada malam ini. Ya. Pengalaman spiritual yang saya alami tadi, aniaya tidak lain adalah aniaya secara batin. Aniaya secara bagaimana saya harus siap rela menderita bagi Tuhan saya. Dan saya harus siap memberitakan apapun resikonya. Inilah yang membuat tadi seperti dikatakan oleh Pak Yusuf Manibulu kalau saya tidak salah, ya. Pak Yusuf mengatakan sampai usia seperti ini saya masih semangat. Mengapa? Karena saya melihat kebenaran yang sesungguhnya yang saya tidak temukan di manapun. Di keyakinan manapun. Selain di dalam Yesus Kristus. Tuhan itu sendiri. Aniaya lain adalah kita harus melawan rasa takut. Takut tidak punya teman. Takut dimusuhi. Dan takut segala hal. Tapi saya percaya ketika kebenaran dari sang kebenaran itu ada di dalam hati saya. Maka dia menuntun saya
untuk mengalami ketenangan dalam jiwa. Melawan kemunafikan. Pengalaman mujizat yang saya alami adalah saya boleh mengalami kekuatan, kesabaran untuk melewati itu semua dengan pertolongan Tuhan. Dan saya percaya itu adalah mujizat. Mujizat yang terbesar. Apa mujizat yang terbesar dalam pemahaman saya? Apakah mujizat terbesar kita terima uang 2 triliun? Apakah kita yang tadinya miskin jadi hebat? Atau sakit jadi sembuh? Saya kira bukan. Mujizat yang terbesar adalah engkau menemukan sorga yang benar. Menemukan Tuhan yang benar. Menemukan kitab yang benar. Dan menerima, mengetahui jalan yang benar. Itu jalan yang lurus. Ketika kita dibukakan kesempatan itu mujizat terbesar dan tidak ada nilai. Maukah Bapak Ibu menerima mujizat terbesar? Saya mau mengajak Bapak Ibu, pemirsa yang berbahagia. Mari terima mujizat ini. Karena mujizat ini nilainya kekekalan. Berapa banyak harta yang kau punya hari ini? Berapa banyak kemewahan yang kau punya? Tidak ada arti ketika sampar datang. Tidak ada arti ketika penyakit datang. Ketika kematian mendatangi kita. Kita bahkan tidak bisa menunda 1 detik. Tapi kalau engkau sudah menemukan jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus, saya mau pastikan kepada Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia malam ini, engkau menerima mujizat yang terbesar dalam hidup. Dan mujizat itu memiliki nilai kekekalan sampai selama-lamanya. Inilah kesaksian yang saya alami ketika saya mempelajari begitu banyak keyakinan. Justru saya menemukan kebenaran-kebenaran yang juga diungkapkan oleh Quran. Sehingga Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, kalau mungkin di hadapanmu saat ini ada berbagai kitab atau ada satu kitab, yakinlah bahwa kitab yang engkau pegang ada Alkitab yang menceritakan tentang Yesus Kristus. Kalau itu yang menjadi pilihanmu, kalau itu yang menjadi peganganmu, saya pastikan kepada Bapak Ibu, mujizat ada di depan dan di belakang dan menutupi perjalanan hidup saudara. Jadi jangan ragu-ragu. Segera berubah. Adapun hal-hal lain, semua bisa dipelajari dengan akal, dipelajari dengan seksama. Berbagai kebenaran tidak mungkin disembunyikan. Ya. Terlebih dalam dunia saat ini, dunia digital. Semua terbuka. Dunia itu seperti sempit. Semua dapat diketahui. Saudara tinggal klik, semua keluar. Dan saudara akan melihat. Jangan bertahan di dalam ketidakbenaran. Jangan bertahan di dalam kepalsuan. Jangan bertahan di dalam kebohongan. Berbalik kepada kebenaran. Pegang kitab yang benar. Nabi yang benar, Tuhan yang benar. Maka engkau akan melihat tuntunan yang ajaib dalam hidup Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia. Inilah yang sedikit saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia. Biarlah acara ini dapat menjadi berkah buat kita semua, buat pendengar yang berbahagia,
Dan terima kasih buat Bapak Yusuf yang telah memfasilitasi selalu acara ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Haleluya, luar biasa. Ya, Bapak Ismail menemukan kebenaran karena memang beliau sungguh-sungguh mencarinya, dan orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran pasti akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Tetapi kalau orang yang terus membenarkan dirinya tanpa dia sadari, maka dia akan menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Kebenaran itu punya Tuhan, bukan punya manusia, bukan pikiran manusia. Karena pikiran manusia adalah satu media yang begitu mudah disesatkan oleh iblis. Manusia selalu berpikir, masa Tuhan mati di kayu salib? Itu kan pikiran. Nah, pikiran inilah yang menjadi media yang sangat mudah untuk setan menyesatkan. Dan itu sudah terjadi sejak manusia pertama di Taman Eden. Tuhan berfirman, jangan makan buah itu. Setan berkata, makan saja, jangan dengar Tuhan. Jadi kalau Anda berdasarkan kekuatan pikiranmu, maka Anda akan termakan dengan kesesatan yang ada dari iblis. Tapi kalau Anda mau mencari kebenaran, Anda akan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah sang kebenaran, tidak ada yang lain. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Tidak ada seorang pun. Tolong tanyakan dirimu, apakah engkau termasuk orang? Kecuali Anda berkata, saya bukan orang. Saya tergolong makhluk yang lain. Nah, itu berarti Anda tidak termasuk. Tapi kalau Anda orang, Anda harus pastikan bahwa Anda harus menerima dia, karena hanya dia jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, ya, tidak ada seorang pun. Dengarkan baik-baik teman-teman. Saya mengasihi Anda semua. Siapapun Anda, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Kalau engkau belum datang kepada Tuhan Yesus, engkau tidak mungkin bisa pulang ke surga. Karena hanya dialah jalan kebenaran dan hidup. Di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Kisah 4 ayat 12. Kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa. Tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang rasul yang berani berbicara seperti itu. Di bawah kolong langit ini, nah Anda tinggal di mana? Kalau Anda masih tinggal di bawah kolong langit ini, berarti Anda juga harus menerima nama yang berkuasa itu. Di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Anda mau kemana, teman-teman? Tuhan Yesus mengasihi Anda. Dia mati buat kita semua. Dia ingin kita selamat. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Ismail, dan sangat memberkati kita semua.